Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu wali murid yang berminat mendaftar ke SMPN negeri, yang berminat mendaftarkan putra-putrinya mendaftar ke SMP negeri, ini kami kirimkan tutorial bagaimana mengisi biodata di PPDB SMPN. Pertama, terlebih dahulu kita buka browser, bisa pakai Chrome atau Mozilla, terserah, atau internet browser yang lainnya. Kemudian di sini kita menuju ke PPDB SMPN, bisa ketik saja PPDB SMPN Sidoarjo, nanti sama Google dicarikan. Nah, ini dia, kita diarahkan ke PPDB SMP Sidoarjo. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus melengkapi biodata terlebih dahulu beserta titik lokasi rumah, titik lokasi tempat tinggal, bukan sekolah. Kita bisa klik di sini, kemudian di pendaftaran ada pelengkapan biodata pendaftar. Oke. Kemudian kita ketikkan username di sini. Ini saya ambil salah satu siswa yang tidak mendaftar dan positif di pondok. Kemudian ketikkan tokennya ini nanti sesuai huruf besar ya huruf besar, huruf kecil ya huruf kecil. Nah, kemudian di sini sudah ada biodatanya. Jangan lupa nicknya itu juga dicek sesuaikan dengan kakak. Kemudian tempat tanggal lahir, NSN, misalnya tempat tanggal lahir di sini katakanlah Sidoarjo. Tempat tanggalnya sesuaikan dengan kondisi sebenarnya, sesuai dengan akte atau kakak. Nah, ini bisa supaya cepat, bisa klik tahunnya terlebih dahulu, kemudian pilih tanggal, pilih bulan, baru tanggal, kemudian setnya. Kemudian jangan lupa diisikan dengan nomor telepon. Nah, diusahakan ini nomor telepon yang aktif keduanya, WA ataupun SIM cardnya. Jadi harapannya jika nanti ada sesuatu, apabila ada sudah terpanggil, apabila datanya WA itu tidak aktif, harapannya nanti bisa ditelepon dengan telepon pulsa biasa. Nah, ini kita telepon, isikan saja nomor teleponnya sesuai dengan nomor telepon Bapak Ibu. Untuk email bisa pakai emailnya Bapak Ibu sendiri ataupun email di handphone anak-anak. Isikan sesuai yang ada, jangan salah tulis Nah, ini hanya contoh ini hanya contoh. Kemudian jenis kelamin, data orang tua, ini data ayahnya nggak apa-apa, ayah atau ibu terserah, sesuai. Data alamat, ini alamat lengkap sesuai kakak. Jadi alamat yang ada di sini bukan kalau jenengan punya kakak luar dari Sidoarjo, yang alamat di sini adalah alamat yang ditulis di sini adalah alamat sini. Jadi kalau misalnya jenengan kakak Mojokerto, yang alamat yang ditulis bukan alamat Mojokerto, tapi alamat yang ada tempat tinggal di Waru, di Sidoarjo. Lengkap jalan misalnya Brigjen Katamso, nomor 1 misalnya, RT RW jangan lupa ditulis, RT 27 RW 6. Ingat ini hanya contoh jadi isikan dengan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, oh ya, RW RT RW nya ada di sini, RT RW RT 27 RW 06. Nah, ini ini adalah titik lokasi. Nah, ini bisa digeser alamatnya kalau Bapak Ibu bingung, nanti bisa
bantuan mungkin yang lebih paham. Jadi tinggal kita geser titiknya. Nah, ini kebetulan kita misalnya anggap saja Jalan Brigjen Tamso itu ada di ini misalnya di sini nggih. Misalnya jenengan rumahnya di sini ya. Kita geser titiknya di sini. Apakah harus tepat? Diusahakan setepat mungkin ya, seakurat mungkin. Karena memang Google Map itu kadangkala mereset atau mempunyai toleransi kesalahan, biasanya itu radius 10 meter. Jadi bisa mereset sekitar 10 meter melingkar, bisa geser ke kiri, ke kanan sejauh 10 meter. Paling jauh lagi itu 10 meter. Biasanya paling bagus 5 meter. Nah, kalau sudah menggeser titik lokasi, nah ada tulisan bagian pra pendaftaran, apakah alamat sesuai dengan KK? Nah, ini dia. Apabila ada perbedaan alamat, maka ditulis saja, nggak apa-apa. Jadi misalnya yang tadi disebutkan Sidoarjo, KK Mojokerto, tapi mendaftar di sini, ditulis saja, nggak apa-apa. Nanti tulisannya di catatan. Dan jangan lupa ini ada itu nggih, ada persiapan KK nggih. KK nanti difoto, KK-nya difoto, kalau bisa tegak lurus nggih, tidak kena bayangan, jadinya bisa terbaca dengan jelas. Untuk alamat ini apabila misalnya masih dalam satu KK Sidoarjo, cuman beda RT misalnya, misalnya rumahnya tempat tinggalnya itu di RT 27, tapi KK-nya itu RT 23 misalnya. Nah, itu nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kan biasanya ada perbaikan yakni biasanya melampirkan entah itu rapot, entah itu surat keterangan domisili dan sebagainya. Kemudian upload KK nggih, ini choose file, ini pilih filenya berupa JPEG atau PDF. Ini nanti terserah lokasinya tergantung handphonenya nggih, Ini bisa satu handphone bisa beda-beda nggih. Catatan di sini seperti yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan keadaan kondisi nggih. Kalau domisili nggih domisili, kemudian tempat tinggal beda dengan kakak, seperti itu. Dan bisa disimpan di sini, simpan saja, sifatnya non permanen. Jadi apabila masih ragu, nggak apa-apa, disimpan dulu, nanti bisa diperbaiki kemudian hari. Namun apabila ada selanjutnya ada perbaikan, bisa dirubah. Pokoknya nanti kalau ketemu yang namanya simpan permanen, itu artinya datanya tidak bisa dirubah lagi. Makanya itu hati-hati, karena ini nanti data ini digunakan sebagai acuan mengukur jarak tempat tinggal dengan sekolah SMP tujuan. Dan jangan lupa ini nanti selalu dipantau karena di sini sudah muncul fitur perbaikan data. Jadi nanti jenengan cek datanya dianggap sudah valid apa tidak oleh panitia. Nanti apabila belum valid, nanti akan muncul perbaikan. Nah, ini harus sering-sering dibuka nggih. Tiap hari dibuka untuk mengetahui status penerimaan datanya. Karena kemarin sempat terjadi sering tidak dibuka sama sekali. Jadi sudah menyimpan datanya permanen, kemudian tidak dibuka datanya. Tahu-taunya ketika pada hari pendaftaran, datanya tidak valid karena ada perbaikan. Nah, ini dia. Jadi batas waktu mulai pengisian biodata ini sampai batas akhir silakan dibuka secara rutin untuk mengetahui status pengisian biodatanya. Apabila di biodatanya sudah diterima oleh panitia sana, berarti sudah tinggal kita menunggu simulasi saja. Baik Bapak Ibu, itu tadi tutorial bagaimana mengisi biodata.
Apabila ada kesulitan nanti monggo bisa bertanya atau bisa datang langsung ke sekolahan, nanti akan kita bantu secara teknis saja. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.